Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Sodik Azhari SPDSI, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model pendekatan disiplin positif yang digunakan untuk membantu peserta didik memperbaiki kesalahan mereka. Fungsi dari segitiga restitusi ini yaitu membantu peserta didik untuk memahami kesalahan mereka dan belajar dari permasalahan tersebut, kemudian membangun hubungan yang positif antara peserta didik, guru, dan juga orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Serta yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru perlu menunjukkan kepada peserta didik bahwa mereka masih berharga dan dicintai meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Guru juga mendengarkan peserta didik dengan penuh perhatian dengan cara menunjukkan empati, kemudian memberikan penghargaan atas hal-hal positif yang telah peserta didik lakukan. Guru juga bisa memberikan dukungan pada peserta didik untuk mengatasi kesalahan yang telah mereka lakukan. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan ini bertujuan untuk memahami alasan dibalik perilaku peserta didik. Guru perlu mengakui bahwa peserta didik telah melakukan kesalahan, tetapi juga perlu mencoba memahami mengapa peserta didik melakukan hal tersebut. Tahapan ini diantaranya kita menanyakan pada peserta didik tentang apa yang terjadi dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Guru juga mendengarkan peserta didik dengan penuh perhatian dan menunjukkan bahwa kita memahami perasaan mereka. Kemudian, menghindari menghakimi peserta didik atau menyalahkan mereka. Tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk kembali ke nilai-nilai yang mereka percayai. Guru perlu mendorong peserta didik untuk berpikir tentang nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tahap ini, guru mendiskusikan tentang nilai-nilai yang penting bagi peserta didik dan bagaimana perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian, guru memberikan umpan balik yang membangun kepada peserta didik tentang bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk membuat komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Selanjutnya, kita sampai pada penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, yaitu Zahratun memiliki suara yang lantang. Dia memiliki kebiasaan berbicara dan menegur temannya dengan suara keras, meskipun di dalam kelasnya sedang ada guru yang melakukan proses pembelajaran. Hal ini sudah sering kali terjadi. Zahratun, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kira-kira Zahratun tahu nggak kenapa Bapak panggil? Enggak. Beberapa hari yang lalu ketika pelajaran IPA, ngerasa nggak ada yang salah? Nggak ada. Selama pembelajaran dengan Bapak, ya, itu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Zahratun itu anaknya cerdas menurut Bapak. Bapak itu senang dengan Zahratun itu berani ketika mengungkapkan pendapat itu berani. Tapi mungkin Zahratun nggak sadar, ya, nggak sadar apa kira-kira yang terjadi. Zahratun ketika Bapak menjelaskan pelajaran, ya, ketika Bapak menjelaskan pelajaran, Zahratun ini sering suaranya lantang, tiba-tiba nyeletuk ke kawan-kawannya,
Jangan pinjam apa itu kemarin? Jangan pinjam tip aku. Jangan ganggu aku. Suaranya kenceng banget Zahrudun. Dan itu nggak cuma sekali dua kali. Hampir setiap pembelajaran Bapak seperti itu. Kalau menurut kamu ganggu nggak ya? Hah? Enggak. Mengganggu. Ya. Mengganggu siapa? Yang lain. Mengganggu siswa-siswi yang lain. Bahkan juga mengganggu ketika Bapak mengajar. Ya. Bapak menjadi tidak fokus. Ya. Sebenarnya di sekolah itu, di kelas ya, di kelas kamu itu apa yang kamu yakini, yang kamu percayai selama ini? Mendengarkan guru ketika menerangkan dan berbicara ketika tindakan guru. Ketika suara kamu lantang seperti itu, apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Kadang ada yang ganggu gitu Pak. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan sebenarnya? Kalau kamu diganggu teman kamu, apakah kamu langsung dengan suara keras atau bagaimana? Menegur dengan Ya, harusnya seperti itu kamu memberikan teguran sama kawan kamu. Tapi ketika ada guru, itu kamu sabar dulu. Jangan tersulut emosi, jangan gampang marah. Jadi kamu harus sesuai dengan kesepakatan kelas kamu, dengan keyakinan kelas kamu bahwa ketika pembelajaran, ya, ketika proses pembelajaran ada guru di dalam kelas, itu suara kamu harus kamu kontrol lagi, kamu kendalikan. Jangan sampai kawan kamu merasa terganggu, dan jangan sampai guru kamu juga merasa terganggu. Jangan ciptakan ketertiban di dalam kelas. Nah, kecuali ketika Bapak perintahkan kalian untuk diskusi, itu baru boleh berbicara. Ketika Bapak perintahkan untuk bertanya, silahkan bertanya. Jadi manfaatkan suara kamu yang kencang itu untuk hal-hal yang sesuai. Jangan kamu nanti nyeletuk aja. Kendalikan, kontrol emosinya, gitu ya. Iya Pak. Nah, untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Perbaiki diri kamu. Oke. Kira-kira bisa lebih dikontrol lagi ya. Nah, kemudian kamu buat catatan-catatan, ya, untuk evaluasi kamu, ya, hal-hal yang tidak pantas. Kira-kira ada nggak yang kamu ulangi? Nah, kalau ada, mulai dihilangkan. Itu kamu evaluasi, kamu lihat lagi, gitu ya. Oke. Nah, terima kasih ya Zahratun, sudah bersedia Bapak panggil. Semoga apa yang kamu dapatkan hari ini bisa merubah kamu untuk menjadi yang lebih baik, gitu ya. Iya. Oke. Makasih, silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratun Nurawalia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sodik yang telah memberikan masukan kepada saya yang saya tidak mengerti apa kesalahan saya ketika saya belajar di kelas. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sodik yang telah memanggil saya untuk merubah sikap saya, dan saya kedepannya akan merubah diri saya agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, ketika dilakukan razia di kelas, Robi kedapatan membawa handphone. Robi sudah tahu bahwa itu adalah hal yang melanggar peraturan, tetapi ia tetap membawa handphone tersebut ke sekolah. Oke, Robi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kira-kira Robi tahu nggak nih, apa kok Bapak panggil ke rolanya? Tahu. Tahu apa itu?
membawa handphone ke sekolah. Oh, bawa handphone ke sekolahan. Iya. Baru ketangkep ya sama juga pas razia ya. Iya. Nah, sebenarnya bapakmu ya selama ini memandang Robi itu siswa yang aktif, ya, siswa yang rajin, sekolahan rajin, ikut kegiatan apapun rajin. Nah, bapak sangat senang sebenarnya Robi itu siswa yang baik juga, ya, nggak pernah bertingkah di sekolah. Tapi, ketika razia kemarin, ya, ketika dilaksanakan razia, Robi ternyata kedapatan membawa handphone. Menurut kamu membawa handphone sekolah itu wajar nggak bagi anak-anak? Enggak. Nggak wajar. Nah, kenapa kamu sampai melakukan itu? Mau buat konten sama teman-teman. Mau buat konten sama teman-teman? Iya. Jadi kamu mau buat konten tentang apa kira-kira? Tentang lingkungan. Tentang lingkungan? Iya. Berarti kamu mau membuat sesuatu yang estetik gitu? Iya. Kok sampai handphonenya kamu bawa? Males ambil rumah. Langsung ke rumah? Iya. Males pulang? Iya. Rumah kamu daerah mana sih? Dekanan. Karena Iya. agak jauh ya dari sekolah ya kan. Nah, sebenarnya kamu mau ngambil konten, fotografi atau segala macam, itu boleh-boleh saja. Ya, bahkan handphone kamu jangan sampai dibawa ke Oh ya. sekolah. Nanti kalau teman-teman kamu tahu, ya, bisa saja mereka ikut-ikutan. Iya. Bisa saja mereka ikut-ikutan membawa handphone. Oh, tadi si Robi bawa handphone, besok berarti boleh bawa handphone ke sekolah. Selama ini, ya kan, sudah belajar di sekolah, kira-kira apa keyakinan yang sudah kamu yakini di sekolah kamu tentang membawa handphone itu? Maksudnya, selama ini kita percayai, yang kita yakini itu tercantum nggak? Dan Itulah yang harus kamu yakini. Tidak diperbolehkan membawa handphone. membawa handphone karena apa? Mengganggu. Akan mengganggu proses belajar, mengganggu konsentrasi kita. Jadi, Iya Pak. nah, jadi kedepannya kira-kira ini handphone kamu mau diapakan? Kembalikan. Kembalikan. Iya. Nah, mohon maaf ya Robia, ketentuannya kalau membawa handphone, ya, untuk membawa handphone, karena siswa membawa handphone ke sekolah berarti orang tua harus dipanggil terlebih dahulu, harus memberitahukan bahwa siswanya telah membawa handphone, bahwa di sekolah tidak boleh membawa handphone. Jadi permasalahan membawa handphone ini termasuk permasalahan yang lumayan berat ya Robia, nggak boleh sembarangan, gitu ya. Jadi bisa dimengerti. Nanti di hari yang lain bagaimana? Masih bawa handphone lagi? Tidak. Hah? Tidak. Oke. Semoga kedepannya Robi tidak melanggar peraturan yang seperti ini atau peraturan-peraturan yang lain, ya. Dan Robi menjadi anak yang lebih rajin lagi. Gitu ya? Iya Pak. Oke. Ya, setelah ini Robi kembali ke kelas ya. Oke? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Zulkarnain. Saya di sini ingin berterima kasih kepada Bapak Sodik yang telah memberikan arahan untuk kedepannya tidak membawa handphone ke sekolah dan untuk mengikuti tata tertib sekolah, yaitu tidak membawa handphone ke sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian tentang penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.